Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki minggu biasa yang ke-18. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan 21. Perikop ini mengisahkan ketika Yesus didatangi oleh seseorang yang memohon agar orang itu dibantu dalam menyelesaikan perkara pembagian warisan. Yesus diminta untuk menasihati saudaranya yang rupanya mengambil seluruh warisan sebelum membaginya. Pada zaman itu, dengan dijajah oleh bangsa Romawi, aturan hukum yang dipakai termasuk dalam membagi warisan adalah hukum Romawi. Kalau itu sudah ditetapkan secara hukum, maka sudah menjadi keputusan final dan tidak bisa digugat lagi. Oleh karena itu, Yesus juga menolak untuk ikut campur dengan urusan bagi warisan ini. Namun sebagai seorang guru, Yesus tidak ingin membiarkan orang yang datang minta nasihat kepadanya itu pulang dengan tangan hampa. Maka sebelum orang itu pergi, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya terkait dengan sikap seseorang terhadap harta kekayaan. Ada seorang yang hartanya meningkat pesat dan dia berlimpah dengan kekayaan itu. Maka dia kemudian berbicara dengan dirinya sendiri, apa yang akan kubuat dengan banyaknya harta kekayaan yang kumiliki? Dia kemudian merancang untuk membuat gudang yang lebih besar dan akan menyimpan semua harta itu di dalam gudang. Namun kemudian Tuhan Allah berkata kepada orang itu, "Hai orang bodoh, pada malam hari ini juga nyawamu akan diambil. Untuk siapa itu nanti semua?" Perumpamaan orang kaya yang disampaikan oleh Yesus ini mau mengajarkan kepada para murid dan kita semua bagaimana kita mesti bersikap terhadap harta benda duniawi. Orang kaya tadi, dia berbicara dengan dirinya sendiri. Mungkin dia sedang santai sambil menghitung-hitung kekayaannya yang begitu besar. Dia kemudian membuat rancangan untuk bisa menikmati harta kekayaan itu seorang diri. Dia merasa itu adalah kepunyaannya. Orang ini tidak berbicara dengan orang lain. Dia berbicara sendirian. Nampak sekali di sini bahwa orang kaya ini juga orang yang kesepian, tidak mempunyai teman. Dia secara sosial tidak bergaul dengan orang lain. Maka dia pun juga bingung apa yang harus dia buat dengan kekayaannya yang melimpah itu. Dia hanya memikirkan apa yang dia butuhkan saja. Dia mau membangun gudang dan hidup enak-enak. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan
yang dibuat oleh Yesus ini mau mengajak kepada kita semua bahwa sebetulnya apa yang disebut sebagai milik kita itu semuanya bersifat sementara saja. Milik ini tidak harus diartikan sebagai harta benda. Milik itu bisa juga pangkat atau kedudukan. Milik itu juga bisa anak, istri, dan tentu saja seperti dalam perumpamaan harta kekayaan. Kalau kita mencoba untuk menguasai apa yang kita sebut sebagai milik hanya untuk kepentingan sendiri, maka yang menjadi milik itu tidak akan berkembang, tidak akan banyak gunanya, tidak akan banyak manfaatnya. Katakanlah, kalau kita mempunyai suatu jabatan, dan jabatan itu begitu berharga bagi kita, sehingga kita mempertahankan jabatan itu dengan mati-matian. Kita berani berkorban supaya tidak kehilangan jabatan itu. Padahal jabatan itu menurut kata banyak orang adalah amanah, sebuah tugas, sebuah perutusan. Apa yang kita miliki sebetulnya adalah juga hal-hal yang semestinya kita bagikan kepada orang lain. Baru setelah itulah kita akan menjadi kaya sungguh-sungguh. Bukan hanya kaya karena memiliki banyak materi, tetapi juga kaya di hadapan Tuhan. Maka harta benda, orang-orang yang ada di sekitar kita, jabatan yang kita pegang atau tanggung jawab yang kita miliki harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita menjadikan apa yang kita sebut sebagai milik kita itu berkat bagi orang lain juga, maka kita akan menjadikan itu sumber kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Kita akan memiliki banyak sahabat, kita akan memiliki banyak teman, kita akan memiliki banyak jasa, bahwa hidup kita tidak sia-sia, tapi hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah harta kekayaan di hadapan Allah yang tidak akan bisa dicuri dari diri kita. Maka memperoleh harta yang banyak, mendapatkan jabatan yang besar adalah sebuah tanggung jawab yang harus menjadi berkat, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Dan Tuhan tidak akan mengurangi apa yang Dia anugerahkan kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bermurah hati kepada sekitar kita, sesama kita, dan dunia kita. Amin.